Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku soleh-soleha kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita belajar tematik masuk ke pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis sidani ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama. Silahkan kalian bisa siapkan buku tema 1. Kalau belum ada bukunya, silahkan kalian bisa perhatikan video ini baik-baik dan kalian nanti bisa membuka file PDF tema 1. Kita masuk ke pembelajaran 3. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nah, di sini pembelajaran 3 yang pertama kita lakukan adalah mengamati. Apa yang akan kita amati? Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini dia. Bagus. Di sini ada keluarga Siti. Ada Siti, ayah, dan bundanya Siti. Nah, apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, kira-kira dari gambar ini yang termasuk makhluk hidup itu apa saja? Bisa kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, ada Bunda Siti, ayah Siti, kemudian di sini ada Siti. Siti itu manusia. Oh, berarti Siti merupakan makhluk hidup, termasuk makhluk hidup. Kemudian perhatikan lagi, di sini ada hewan. Hewan apa anak-anak? Ada yang pernah melihat hewan ini? Ini dinamakan hewan ayam. Nah, ada berapa jumlah ayamnya? Banyak di situ. Kemudian, apa yang perlu kita perhatikan lagi? Ada anak ayam di sini. Ada apa lagi anak-anakku? Di sini ada telur. Ayamnya bertelur. Kemudian di sini yang harus diperhatikan lagi adalah Siti sedang memberikan makan ayam. Kemudian apa yang perlu kita amati lagi? Perhatikan Ibu Siti. Ibu Siti sedang berdiri kemudian memegang poci, seperti poci ya. Nah, berisi air. Airnya kemudian disiramkan ke tanaman. Ini tanamannya, sehingga tanamannya tumbuh dengan subur. Sama seperti kalian, kalau di rumah punya tanaman, pasti kalau siang dan sore hari disiram. Kalau kalian berangkat ke sekolah, kalian pasti pernah melihat Pak Harto atau Pak Saidin sedang menyiram tanaman. Itu. Lanjut ya. Nah, kemudian apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Nah, yang perlu kalian ketahui, makhluk hidup itu apa saja?
Satu, manusia termasuk makhluk hidup. Kedua, ada hewan, contohnya ayam. Ketiga, tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Nah, kemudian ciri-cirinya. Kemarin kalian sudah mengerjakan tugas mengenal ciri-ciri makhluk hidup dari hewan, ikan, dan cicak. Nah, tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Nomor 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar tadi kita sudah lihat bersama-sama, ibu menyiram tanaman. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua apa ya? Kira-kira? Nah, di sini sudah Ustazah Tari tuliskan. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup itu pasti memerlukan makanan. Nah, ayam membutuhkan makanan. Kegiatan pada gambarnya apa, Ustazah? Ini dia, Siti memberikan makan ke ayam, memberikan pakan ke ayam untuk dimakan ayam. 3. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Tadi kalian kan sudah melihat ayamnya sedang ngangkrem, ayamnya sedang bertelur. Telurnya juga sudah ada yang menetas. Kegiatan pada gambarnya, ayam yang ada di kandang sedang bertelur. Yang keempat, ayam berkembang biak dengan bertelur sama. Kegiatan pada gambar adalah setelah bertelur, telur kemudian menetas dan menjadi ayam muda atau itik yang jumlahnya ada 5. Itu ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa, kemudian ayam betina. Ayam betina itu perempuan ya, bertelur, berkembang biak. Setelah itu menetas menjadi itik lagi. Itiknya diberi makan, kemudian tumbuh lagi, kemudian bisa bertelur lagi. Seperti itu terus. Nah, amati kedua gambar berikut. Di sini ada keluarga Siti. Ini keluarga Siti. Kemudian di sini ada ayam. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang mempersiapkan makanan. Keluarga Siti sedang mempersiapkan makanan untuk dimakan. Kemudian di sini ada ayam yang sedang mematuk makanan ini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Perhatikan ya, kita baca bersama-sama yuk. Keluarga Siti, ayah, ibu, dan adik Siti sedang mempersiapkan makan bersama-sama. Siti adalah manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan makanan. Sama halnya dengan ayam. Ayam adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup. Hewan harus makan agar tetap hidup. Jadi kesimpulannya adalah makhluk hidup membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan untuk dimakan. Manusia membutuhkan makanan untuk dikonsumsi atau dimakan. Bagaimana rasanya kalian kalau misal kalian tidak minum, kalian tidak makan, lemes tidak? Lemes, tidak ada tenaganya, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa tumbuh dengan baik. Makanya kita membutuhkan makanan. Di musim pandemi seperti ini, kita butuh makan makanan yang bergizi. Yang tidak suka sayur, mulai sekarang berarti harus rajin makan sayur. Kalau bundanya memasak sayur sop,
tomatnya, kentangnya, wortelnya jangan disingkirkan, dimakan dengan nasi. Kenapa? Karena wortel, tomat, kentang, kemudian kol itu sangat baik untuk pertumbuhan tubuh kita. Dikurangi makan esnya, minum es. Perbanyak minum air putih, ya, air mineral. Boleh Ustazah minum es sesekali saja, jangan terlalu sering. Kenapa Us? Karena biar tubuhnya kita sehat, biar kita tidak mudah terkena pilek atau flu. Ingat, corona masih ada di bumi. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga kesehatan. Oke? Itu ya. Kemudian lanjut. Nah, ayo bernyanyi. Sebelum bernyanyi, perhatikan terlebih dahulu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Kira-kira kalau kita membahas tentang ayam, lagunya apa ya? Kalian pasti bisa semuanya. Yes, ini ada ayam betina, kemudian di sini ada anak ayam, di sini ada telur ayam. Nah, di sini ada lagu telur ayam. Kalian boleh ikut bernyanyi bersama. Nah, tadi sudah Ustazah contohkan ada lagu teko-teko-tek, kalian juga pasti sudah hafal. Dengan lagu tersebut, kalian kalau masih penasaran boleh lihat di YouTube. Kemudian, ayo berlatih. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dagingnya bisa kita konsumsi setelah dimasak, telurnya pun sama. Bisa kita konsumsi, bisa manusia konsumsi, bisa manusia makan ketika sudah direbus atau digoreng. Pengembang biakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Pengembang biakan biasanya ini dilakukan oleh manusia, namanya peternak ayam. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Kalian pernah lihat tidak peternakan ayam?
peternakan ayam ini biasanya ada di daerah-daerah yang jauh dari pemukiman warga. Biasanya ada di pinggiran sawah. Nanti kalian bisa minta tolong sama ayah bunda kalau kalian jalan-jalan ke mana, kalian minta tolong ayah bunda peternakan ayam itu yang seperti apa, biar nanti ayah bunda kalian bisa memberitahu peternakan ayam itu sangat besar seperti itu, dan di dalamnya banyak sekali ayamnya. Nah, berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Kita baca bersama-sama ya. Nah, pena Ustazah pakai ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan ada 3.000 butir telur. Peternakan B 1.500. Peternakan C 3.500. Peternakan D 2.000, peternakan E 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Jawabannya peternakan C. Gini. Sini ya, C biar lebih terlihat jelas. Ini yang nomor 3. Kemudian peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Kira-kira peternakan siapa yang paling sedikit? Kita lihat. Oh, di sini ada peternakan B. Jumlahnya 1.500 butir telur per bulan. Ini. Kalau yang paling banyak C, yang paling sedikit B. Nah, kemudian urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Yang diminta itu urutkan dari yang paling sedikit itu peternakan apa. Jadi PR-nya untuk pembelajaran 3 adalah ini. Pekerjaan rumah, kalian tinggal melihat bagan yang ada di samping yang tadi sudah Ustazah jelaskan. Jelas ya PR-nya ini, sedikit saja. Lanjut. Nah, masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Di sini sudah Ustazah berikan jawabannya. Di sini ada 1.250. Nah, tinggal dilihat saja di sini. Oh, 1.250. Garisnya ke sini. 1.000. 2.500. Di sini ada 2.500. Sangat mudah sekali. Kemudian perhatikan, tabel nilai tempat 1.250 ditunjukkan seperti berikut. Ini ribuan, ratusan, 200 berarti 2 balok. 50, 1 balok itu bernilai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya, tadi kemarin kalian sudah mengerjakan tugasnya, insya Allah bisa. Nah, cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Ustazah akan mencontohkan nomor 1, 4.750 dibaca. Berarti kalian tuliskan di sini 4.000 berapa? Titik-titik kalian isi 750. Ribuannya berarti angka berapa ini? Ribuannya berarti angka 4. Ratusannya 7. 50-an berarti angka 50. Oh, berarti 5-nya puluhan. Satuannya berarti angka 0. Nah, kemudian di sini ada titik-titik dibaca 8.417. 8.417. Nah, ribuannya apa Ustazah? Tulis 8. Ratusannya 400. Oh, berarti 4. 17. Berarti puluhannya 1, satuannya
7 seperti ini. Kemudian di nomor ini. Nah, tugasnya adalah ini saja. Nah, nomor 3 silakan bisa kalian kerjakan sendiri, satu soal saja. PR berarti ada dua ya PR-nya ya. Kalian boleh buat seperti ini, kotakan seperti ini. Titik-titik apa dibaca berapa. Lihat ini angkanya. Penempatan nilai tempat dari angka berapa dibaca berapa. Paham tugasnya hari ini apa? Nah, untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih sudah belajar, sudah semangat, sudah fokus mendengarkan video dari awal sampai akhir. Setelah ini silakan bisa kalian kerjakan tugasnya dengan baik, dengan teliti, dan usahakan dengan tulisan yang jelas. Kerjakan sendiri, kalau tidak bisa baru boleh ditanyakan ke orang tua kalian. Ingat pesannya Ustazah, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum air putih atau air mineral, kurangi minum es, tetap jaga sholat duhanya, murojaah asyifa, dan hafalan tahfidz. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.